Jadi mau cari itu hari-hari wahyu pada dia. Saya minta wahyu, nggak setan negara. Kurang selalu wahyu pengen. Nah itu yang nanti guru akan baik akan putar-putar balik akan belum suka. Saya tidak begitu, saudara. Saya lihat kamu punya tinggal, saya cek sampai di atas, betul atau nggak dari mana? Nah, sampai dia menipik guru itu gila sama itu. Kurang hari-hari, nggak begitu kita. Karena saya tidak dididikkan begitu-begitu. Makanya kalian harus sadar. Jangan di Tuhan kasih tiga baru ini mau bilang oh begitu. Jangan. Karena cukup lagi dengan mau bilang tidak ada malaikat. Oh. Bagaimana malaikat datang membantu kita? Begitu dia lihat tengah malam, hitam nih setan nih dia dong. Pulang lagi. Toh? Besok disuruh lagi. Oh, lebih galak ini. Malaikat bilang, "Hei iblis, mana dia yang ganti? Yang nak butuh kuat dia." Dia suruh ganti di iblis. Nah, kalau setan so masuk, takut-takut sudah datang. Bisikan semuanya. Sudah ya? Mulai sama dia Yusuf, menguasai murid. Mulai sama dengan Jainul. Bukan Sadiki ngomong saya User yang salah-salah begitu. Yang tampung kita. Karena masih ada kita. Kita tahan ini orang. Tinggalin kita aja. Nggak mau terima ulang. Nah sekarang ini kalau bakal kita sampai mau terima. Sama pok-pok ini ada itu. Mau pergi pasar itu pok-pok 1, pok-pok 2, pok-pok 3. Nah sudah, pok-pok 9. Selesai. Mungkin kita tidak arogan, Pak Mondi. Berani sama dia Imam Awal masih, oh kenapa ya? Don Didin salah sedikit langsung setan. Baik kita tidak begitu. Tanya Pak Reza, tanya Pak Didin. Salah sedikit, setan, panggil setan. Kita biar sudah pada setan kita masih panggil. Panggil bagus-bagus, betulnya enggak? Biar sobat taring 10 di belakang panah. Sini. Barang Imam Awal langsung ke iblis, kenapa? Betul. Ini fakta apa ya? Ada Iko, bukannya Anda. Oh ini dia sobat taring, lain sobat taring, sobat ekor lain, sama dengan Yaki. Asli kita masih terima Pak Mun. Kita masih terima Pak Mun. Karena saya mau Anda bisa memahami tentang agama. Lanjut. Keempat, mendapat martabat yang tinggi. Surat Al-Anfal ayat 4 artinya, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki yang karomah, rizkun karim. Jadi kalau orang betul-betul memiliki martabat yang baik dan diampuni, dilindungi oleh malaikat, Allah angkat derajat dia. Tapi dengan proses ujian-ujian dong, betulnya enggak? Masanya enggak diuji kok langsung lulus? Ya mungkin. Ini barang. Diuji dulu kamu. Orang datang hina pahana. Orang kasih putus ngana niat baik. Orang kasih
miring-miring sama anak tetap tabah, maka Allah akan berikan legitimasi lurus dan diangkat derajat kamu. Apa arahan Maha Kuasa ini? Kita juga mendidik jamaah, bukan mendidik beni. Cuma mulu balik punya enggak. Kita lebih kita lah dengan laringan. Bila akan dia mulunya enggak modern, mereka bagi di depan untuk mengenai cabut Tuhan. Bila datang di rumah sih. Fitnah itu harus datang pada orang. Dan paling terdekat, orang-orang yang terdekat orang yang berfitnah. Betulnya enggak? Jamaah lah. Yang dekat-dekat yang bikin itu cinta-cintanya itu. Biar mau lari semua lari juga. Nggak pusing juga. Kau kasih tahu baik-baik. Kau cuma mau didengar itu setan putar sama lapis kalimat. Kau nggak mau ini pakai. Apa itu salah? Berjamaah yang baik. Jangan berjamaah yang cuma selalu menyongsong kejahatan. Songsonglah diri kita karena kita tidak tahu kapan mau mati. Betul nggak ada? Kalau Allah berikan petunjuk, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kalau dia panggil di jalan pangana, sampai mau tahan. Sekarang kalau mau keluar dari kebenaran, mau lari pas apa? Maha Kuasa. Lari kebenaran, karena itu meninggalkan kebenaran sama dengan dari perang, kok lari dari perang, betulnya enggak? Kafir dari hukum bos. Lanjut. Kelima, menjadi khalifah di muka bumi atau khalifah fil ardh. Surat An-Nur ayat 55 artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, khalifah fil ardh. Ya. Ketika kita sampai pada tingkat ujian demi ujian dan iman kita betul-betul sempurna, Allah akan berikan kamu menjadi penguasa, dihargai, dihormati di mana-mana. Betulnya enggak? Itu pun menjadi ujian pengalaman. Apa begitu karena ada kekuasaan? Ngana suruh buang di jamaah, ngana suruh buang di murid-murid cetak. Kan enggak? Ujian ini jadi kekuasaan diberikan oleh Allah bos. Ngana betul-betul beriman, kita berikan kekuasaan paham. Itu pun diuji oleh Allah. Kalau kamu berkuasa, masih mulia itu orang-orang kucu sana yang tidak pernah sekolah, masih mau berapa dengan anak, masih ngana mau lihat atau nyanda. Kita sampai-sampai pada bu kakak itu menghitung dari ada sekolah kan nyanda. Betulnya enggak? Cuma lulusan buat kok. Sekolah besok kurang ada aplikasi sambung-sambung di mana itu ijazah kan? Asik kita sampai di sana. Tanya enggak lihat mau di sekolah. Kita datang mau di rumah. Kita rasanya tidak ada sama dengan kita mau cari penghuni dia. Dan di utang-utang kita cari. Betulnya enggak itu? Barang kita ingin tahu apa-apa, setan dengan pangkok kaki dah. Tuh dewan dah partu dia mati sih. Itu sana mau pakai penghuni, betulnya enggak? Tapi karena bukan itu kita niat. Bagaimana agar saya lebih dekat dengan kalian? Mengertinya Anda? Coba mau dipikir, saya mau cuma dekat dengan sang aja sih.
Jangan salib orang dia, betulnya enggak? Betul. Kok ini kita murid? Satu Sulawesi Utara kenal, mengertinya enggak? Saya lagi ngomongnya anak mengakukan. Dong tahu bos. Kita mesti kenal. Nggak perlu mengakukan. Betul ya enggak? Kalau dong kenal kita ada jamaah. Dong tahu kita ada murid. Mau murid kek, mau siapa kakak depan kek tahu. Langsung kalau imam. Betul ya enggak? Dong kenal. Tapi enggak bawa itu anggota dewan ke dewan anggotanya ada. Kita majelis hari ini. Kita bicara agama. Saya mengedepankan kedekatan secara agama, bukan politik setan-setan. Betulnya enggak? Saya enggak ikut itu. Kamu tidak percaya lebih barang. Kamu lebih percaya itu orang cuma datang kamari. Oh iya. Sampai mati deh videonya dah ada. Jadi orang yang beriman betul-betul itu diberikan Allah kekuasaan, berkuasa dia. Dia duduk dengan pejabat, dia ini. Tapi dia tidak merendahkan kamu, betulnya enggak? Kita tidak merendahkan pengoni. Ngoni kita pemurid, ngoni kita pejamaah. Orang itu cuma 5 tahun kalau masih sama-sama, betul atau enggak? Apa kita mau ambil itu? Jamaah yang semua bajau, abu lagi. Lebih duluan kita diam bajau. Dah kunci di rumah bapak dia, tutup semua, tidak ada. Kamu boleh cari di mana? Karena saya tidak ada sampai di situ. Aku dapat ini, halo, dari mana? Besok di atas oto yang mahal itu betulnya enggak? Sedang cuma itu keri-keri ada bawa jalan terus nak tengok pangoni no. Kalau ada bawa keri kanak-kanak lah. Kalau nak tengok hilang anak. Karena dia apa? Orang dunia begitu, bukan orang agama. Orang agama itu dia takut. Karena ini titipan semua, betulnya enggak? Mau mati di barang, yang mesti kubur orang tuh oto. Biar pajar orang yang mesti kubur ke bawah. Kau jangan lari-lari pak kita. La haula wala quwwata illa billah. Mau panggil penggatatan ambil. Sampai mau timur uras mau panggil akan bangun satu-satu loh. Nggak datang. Kita rasa kita mau pakai kita pakai gimana sih? Tidak pakai bangun. Kalau kita pakai, kalau kita mau pakai jabatan, tidak pakai pangoni, betulnya enggak? Tapi kita tidak pakai urusan itu. Kita pakai kita pembimbing agama pangoni. Makanya tidak ada yang kita anak tirikan pangoni. Mau miskin, kaya, segala macam sama di pandangan kita. Coba di orang lain, tidak pakai pangoni. Mau coba? Silakan coba. Ada yang ada pilih di sini, coba tinggal pada 3 hari, cuma tidak usah bukan kita. Betulnya enggak? Ngoninya enggak pilih pak kita bos. Tapi kita, yang ngoni ada di sini. Karena saya orang agama, bukan orang politik. Mengerti enggak? Orang politik takut para semua habis gila anak. Bagi kita ini balas ada atur-aturnya silakan nabasal atau makan kiri kanan terserah. Mau dicoba aja.
Atau video penghuni ke saudara yang kaya tuh. Kau duduk situ makan tidur. Kau dia nak bagi dia makan bukan kita. Tolongnya tidak saudara, betulnya nak? Cuma saudara Islam ini terikat dengan ajaran agama Allah yang sangat oke dalam segala hal. Agama Allah mengajarkan kepada siapapun umat yang ada, tidak melihat latar belakang. Cuma kita minta itu jamaah, jangan sok kaya, kau jangan tengok-tengok orang. Jangan begitu. Boleh begitu. Baru jadi kadis sudah nak tengok orang. 5 tahun ke 2 tahun jadi kadis, tapi ketiga dong suruh selonjok pengen. Betulnya nak. Mau jadi apa? Jadi kado pengen. Itu orang boleh. Tapi jabatan boleh mau aku paksa nih. Mau pindah jadi kepala sekolah, mau pindah jadi kadis, boleh bos. Kau paksa sini, iya. Bukannya anda. Tapi kita nggak pakai itu penghuni. Kita anggap orang sama. Cuma gitu kita mau majelis, mau panggil, siksa sekali nih barang. Mau tanya ini masih batas tasawuf atau sudah ada? Nah, cuma 11 ini ada. 11 ini gila semua kan? Tasawuf itu jangan hilang arah dong. Soalnya nak dekat dengan Allah, soalnya dekat dengan Rasul, soalnya nak dekat dengan guru lagi lebih sesuai lagi nih barang. Mau dekat dengan setan semua dah. Kok ini guru bapak sama dekat penghuni, mau datang penghuni ke rumah, mau datang penghuni. Asli ini mau datang. So datang apa nih? Asli ini mau datang. Yang paling sibuk kita orang kasihan, bukan ngoni. Dapat kesibukan luar dalam. Kasih orang tetap majelis, toh. Selama kita di dewan ada majelis atau enggak? Majelis. Yang unik tanda-tanya itu kita masih nak majelis musa itu. Ini kita majelis nyada ada yang datang. Ayo. Kalau orang Jawa dia tidak tahu bahasa orang ini. Mana tidak tahu kamu. Seorang guru telah menyiapkan yang mengajar kepada kalian. Anda tidak punya tempat tinggal, datang bernaung sini tidak ada usir. Betul nggak? Kamu datang kelaparan makan di sini, tidak ada orang yang bicara. Tidak ada. Datang kemari sampai siapapun manusia makan, tidak ada bicara. Karena memang kita larang mau bicara orang makan. Bebas di sini. Pelanggusan itu. Karena begini, saya tinggal sama imam awal itu. Imam awal kasih makan. Pak kita. Bukan kita yang serahkan ke imam awal. Imam awal yang serahkan ke kita. Imam awal hidup, urus kita ke kehidupan. Beliau, kita tinggal dalam rumah 7 tahun, bos. Saya hanya berbakti dengan diri saya. Saya tinggal dalam rumah. Beliau kasih makan. Dia ada urus. Ini kita apa? Kita urus penghuni, kasih tinggal pak kita. Hai. Bagaimana ini? Kita mau balik ini dulu. Kita bilang penghuni jangan. Kalau kita orang kaya jangan basoto. Kalau kita orang kaya jangan pelit.
Karena pelit itu akan mendatangkan kesusahan dalam hidup. Kau ini tahu apa kita? Biar nyanda kita urus ini barang. Kau ini lihat kita peduli. Ya nak takut dan segala macam. Sedang kita peduli, sedang kami tak urus. Yang urus orang. Asing masih hidup pagi, masih pagi. Betul nyanda? Makanya kita bilang bahwa jamaah itu harus betul-betul clear berjamaah atau enggak. Kita ada ke Gorontalo kita. Ada TL minggu lalu. Masih ada singgah kita berjamaah. Di kampung apa? Ada singgah Padili kita. Tanya apa dia? Ada singgah kita. Kalau kita pagi kita pedawan padu ya kita mesti singgah di orang begitu. Betulnya enggak? Kita singgah di sana. Ada siapa di situ? Itu orang bikin. Renol karena apa? Arnold. Arnold. Ada dia. Kita tanya ada saudara kita. Ada singgah. Nyanda gila kita ini. Murid miskin sebising apapun kita singgah. Yang kita ini boleh singgahkan panguni kecuali oleh istri itu dia kita sudah tahu nyala suka apa kita tanah mau singgah ya dengan apa salto pikir apa kagak dia catat lagi itu mau makan bagaimana 5.000 dia bilang 50.000 bahaya dulu. Nah, kalau 10 kali dia bilang tukar bikin takut ini barang. Makanya kita nyarak sambaran boleh mau masuk bangun itu bini-bininya dan suka apa kita tahu. Nah kita senyum saja. Waalaikumsalam. Dapat tahu nggak suka pakai anak. Tapi kita masih terima dengan baik. Kita masih senyum bangun itu bini-bini. Betulnya enggak? Masih kita senyum. Dia mau bini mau toki mau datang kemari di sini mau bicara miring-miring kita masih terima bangun. Boleh datang majelis susah. Apa yang mau buat bu? Yang ceknya mereka baru bangun bini mau bilang. Apa yang mau jadi? Mau cari surga susah. Dari neraka dan mau iyo. Jangan begitu. Semua jamaah istri kita kenal. Suka dengan nyanda kita boleh tahu. Dengan dipesuka itu nanti Tuhan lap baru datang betul tamu pak kami. Kita tahu di barang no. Masa mau marah apa kita? Apa kita bersalah? Makanya jamaah yang kita kerap mempijakan kita tahu. Kalau kita coba tarik sadiki, kalau nggak loh, DPB ini coba gila itu, coba ulang. Jadi jangan mau ditanya, jangan mau paksa bangun ke rumah, bilang bangun DPB ini lurus. Nggak mungkin ini, toh? Nggak mungkin. Seluruh sini barang. Kenapa minta dari bangun ini mau bicara? Kasih ini sedikit itu bini-bini. Dia nggak sama bicara kita peduli. Kayaknya ada bikin lala penganak. Betulnya ada? Nyana bikin lala penganak. Dia nyana buik-buik pada dia. Toh? Nyana suap-suap. Kita berbicara juga. Bahasa sadiki juga. Jadi biar satu bumi ini bagi kita tidak takut, tidak bikin. Satu bumi. Bang suka nyana takut.
tidak bikin ini barang. Cuma prasangka-prasangka gue. Cuma mulu. Karena benci pada orang, mulu. So, tidak lama masuk penjara semua itu yang mulu itu. Kita gate-gate, jangan. Tuan tampar penghuni. Jangan kita bilang. Saya nanti mau cuek, saya tuan tampar, nanti mau bicara lagi. Jadi jamaah-jamaah yang belum sadar, sadar saja. Kau ingat tadi cara dia. Satu-satu mau tampar kamu. Kalau diberi model misalnya. Lanjut. Martabatul muttaqin atau martabat orang bertakwa. Sekarang martabat orang bertakwa. Sedang orang Islam belum jelas, orang beriman belum jelas, semua takwa ini. Lebih jauh barang. Lanjut. Pertama, mendapat rezeki dari arah yang tidak disangka atau rizqun la yahtasib. Surat At-Tolak ayat 2-3 artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya atau rizqun la yahtasib. Saudara-saudara sekalian, ini kita waktu ada safari Ramadan dengan Mui Kabupaten Lamongan, ayat ini dia baca. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan baginya jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Makhraja itu jalan keluar. Diberi jalan keluar. Orang bertakwa diberi jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia yang bilang, baru dia bicara lagi itu kafarat itu. Ini ada yang salah. Yang salah untuk ontak. Jadi orang bertakwa itu diberi jalan keluar. Kesempitan hidupnya diberi jalan keluar. Tidak usah berubah pikir, tidak usah mau pikir gawang, mau bagi, tidak usah. Kalau Allah betul-betul mau pandang kota yang saya datang ke orang. Orang mau mengajar yang baik. Kita tidak baku ikut yang mau, tidak ada. Kecuali sudah perintah. Saya lakukan biar tembok Berlin kita terjang. Asal ada perintah. Tapi kalau cuma kita pikiran, ini mau. Perlu ya. Sama dengan jamaah yang kita kasih maju di pileg baru-baru ini, toh? Kalau cuma kita mau, kita nih mau. 150 juta bisa duduk dewan, boleh gila? Gilanya ada? 1 M 2 M pun ada duduk, karena bukan kita perintah. Tanya Pak Rahmat India itu, seluk-beluk ada lapas kali. Bukan kita berperintah, bukan kita berkeinginan. Kenapa aku pusing gitu? Maju. Ada idenya, ada urusan ini. Coba batu. Karena bukan kita berkeinginan, bukan kita berkemauan. Itu menjadi ukuran pada jamaah.
Kalau kita ada perintah, kalau cuma asal-asal, jangan ikut. Tapi kalau perintah dari sana ya bukan kita mau ini, maju nggak ya? Ya pokoknya yang ada ikut. Mau jadi abu, kan jadi apa, pokoknya ikut. Dan bukan berarti dia juga tidak diuji oleh Maha Kuasa dalam urusan apapun. Diuji juga dia. Dia sabar menghadapi semua itu. Maka Allah akan mengangkat derajat orang beriman. Dia angkat. Tuhan bilang kalau ada yang hina penganak, kita angkat penganak. Supaya orang kenal ada di dunia ini. Cuma satu orang tak suka penganak, tak angkat penganak supaya orang kenal penganak. Tuhan nggak salah-salah itu orang. Betul nggak ada? Cuma satu dua gelintir, tidak suka. Iya. Allah nggak pakai penganak. Allah pasti kasih tunjuk pada orang. Kenapa? Bukan cuma di dalam rumah kanal pada dia. Semua masuk kanal pada dia. Karena Allah yang angkat itu, bukan kita pemalu. Bukan kita keinginan. Cuma memang kita tipu. Ketika mendapatkan ini, jangan menyombongkan diri. Jamaah harus kamu lakukan yang baik. Sama dengan kita. Allah tidak akan menghina orang yang telah mau dihina orang. Tidak ada itu. Kalau mau dipikir kita dihina dari Sulawesi Utara, ini Tuhan apa? Betulnya? Kita terhina. Tuhan angkat. Jadi jangan dulu dibahina, jangan dulu tidak suka di orang. Jangan. Tuhan kasih tanggalan mana hidup. Dan Allah akan arahkan karena sampai betul-betul karena menjauh kepada kebenaran. Dan itu pasti, saudara. Tanpa dibicarakan pasti. Ketika orang itu miring, kita ada ikutin hidup. Saya ikuti hidup ini, saudara. Siapa-siapa yang betul-betul lurus kepada Allah dan Rasul, ujian apapun itu adalah menambah untuk Allah akan menyayangi dia dan mengangkat derajat dia. Fakta itu. Tidak usah takut orang mau fitnah penyarat orang beki. Taruh dong susung itu tulisan sampai baca di kupil akun Pak Polisi. Begitu bilang. Tidak usah takut. Sedang Nabi Yusuf saja dipitnah dengan bukan DP kemauan, betulnya? Keluar kembali jadi raja. Dia mau takut. Nggak usah takut. Kita orang punya ujian baik di luar. Kita orang punya ujian pada diri sendiri. Punya ujian pada rumah tangga. Punya ujian pada keluarga. Punya ujian. Nggak usah pusing, yang penting ada nyala bekeng. Itu kita bilang Pak Modi. Sakit kepala dan doang. Allah akan arah, dia akan keluar sendiri dalam kehidupan orang yang benar. Kalau mau tahu, potong tapi dari kalau nyala Tuhan buang pelan-pelan. Kita ada hidup dengan Allah 7 tahun, bukan ada hidup dengan orang biasa. Jadi nggak mungkin kita nggak paham di dunia. Kita paham ini. Berapa yang lari Pak Imam Awal? Berapa yang Allah kasih buang? Berapa? Kita tahu ini barang. Jadi siapapun yang ingin memusuhi silakan musuh. Kita orang diam aja. Berjalan dan mengadakan perbaikan di alam zakat terakhir. Anak perlu mau takut siapa-siapa. Orang panahku itu cuma orang dunia. Orang akhirat dia tidak takut. Kenapa? Di dunia aja susah, no. Betulnya nak? Apalagi di akhirat kalau salah. Ini nggak perlu takut ini barang. Karena semua ujian Tuhan kepada kamu itu ada balasannya kalau karena sabar, betulnya nak? Kenapa saya sampaikan? Karena paling banyak orang lari dari ujian itu. Banyak manusia lari di situ.
urusan takwa itu urusan ilmu, saudara. Makanya saya sampaikan, ketika hati kamu semakin hari semakin bersih, ilmu Allah turunkan pada hati. Kesadaran akan ditimbulkan pada hati. Pemikiran yang jernih akan timbul pada kamu. Karena Nabi bilang, sesungguhnya Al-Quran itu diambil Jibril, dimasukkan ke dalam hati. Tentu kalau setiap hati itu bersih, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin diberikan ilmu dalam dirinya. Tapi semakin hari semakin kotor hati itu, semakin akan dijauhkan dalam kebenaran dan dimasukkan asumsi jahat pada orang itu. Betulnya? Itu jelasnya. Hati yang kotor, pemikirannya kotor. Dengan pemikiran kotor itu, Allah akan keluarkan dia dengan kotoran itu. Dia akan menjauh pada sebuah kebenaran. Dan dia nanti rasa ketika dia akan rasakan ketika dia jatuh. Tuhan akan injak dia di sana. Mas suruh tolong bapak dan papa. Saya jangan tak bagi dengan ada lagi. Betul ini. Jangan. Kebenaran itu bukan karena PH. Kebenaran itu haknya Allah. Bukan orang tua PH. Bukan. Maka jangan melakukan itu. Karena kita orang kalau betul-betul bertawakal, bisa setengah-setengah. Yang nak kuat ya siapa-siapa. Makanya bila orang bertakwa itu nggak perlu dia berpikir banyak, nggak perlu dia asumsi bagaimana, nggak usah. Kalau betul dari Allah ke saya datang, kalau nyanak sudah ke saya jauh ya Tuhan. Kalau urusan jabatan ini hanya menjauhkan kepadaku, pada jangan ke saya datang di jabatan ini. Tapi kalau jabatan ini adalah mampu untuk membawa saya lebih dekat kepada Engkau dan lebih menyampaikan kebenaran, kasih datang itu ya Tuhan. Karena saya penyembah kepada Engkau, bukan penyembah pada makhluk. Itu saya. Kalau mau tahu. Kalau ini mau anggota dewan pun cuma bikin jauh, Pak, kita ini boleh bicara agama, bikin apa mau dewan? Betulnya nggak perlu. Karena jabatan itu untuk membawa supaya kita bisa menyampaikan kebenaran, bukan manipulasi dalam kebenaran. Itu yang perlu disadari. Saya main. Ya Allah, kalau jabatan ini hanya menjauhkan kepada Engkau, tidak usah kasih, dilarang. Tapi karena ini jabatan ini Engkau perintahkan dan memang mendekatkan diriku kepada Engkau, lebih mengumpulkan jamaah dan menyampaikan kebenaran, kita mau ambil ini barang. Begitu. Siapa mau masuk ke sana, aku sedang jamaah mau muta buang-buang. Buat apa? Yang ada hidup di kita. Dari miskin segala macam ada hidup. Cuma gara-gara jabatan mau buang, ada urusannya kita. Betulnya? Begitu so ada jabatan, so mau kabur kakak. Gila juga ini. So mau kuda paling undang. Dan so ada jabatan, no. Tapi ulin kita kuda paling. Betulnya, nak? Mau bicara sedang mana pas semua susah. Asli kita temui, karena kita bukan berdasarkan itu, saudara. Saya berdasarkan, saya diberikan ini untuk lebih bisa menyampaikan kebenaran kepada kalian. Mencontohkan bahwa kita nyadak papan curi di dalam, artinya dah. Itu pun ya asal-asal. Boleh belum jadi pejabat, sudah jadi papan curi semua. Buat. Boleh ini. Mengukur ketakwaan seseorang itu, Allah arahkan dia ke dalam jabatan yang sulit, dia harus lari dari sebetulnya enggak? Tapi kita lari. Ya enggak termasuk di situ, bos. Mau cari DP remang-remang, cari pada orang. Lebih gila dari segalanya. Tapi saya tidak pernah masuk di situ. Ngoni dia bikin kita nyanyi. Makanya jabatan itu bukan mau dicari-cari.
Kalau mau kasih alhamdulillah, kalau nyala ada rusak. Saya hanya berharap jabatan itu Allah kasih. Karena kekuasaan itu miliknya Maha Kuasa, betulnya enggak? Betul. Yang dicari-cari. Kekayaan itu juga adalah dikasih oleh Allah. Kalau kita orang yang mau bikin orang kaya, Tuhan bilang kita mau ikut apa mau. Mana ada batasnya apa mau dia mengikutkan, betulnya enggak? Tapi kalau Allah mau, tidak ada batas, saudara. Dia konsisten dalam kebenaran. Karena pusing itu segala macam. Makanya kalau kita mau suka bertakwa, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ada beberapa tahapan pendekatan. Tidak mungkin menilai langsung diri. Pada PW, pohon sih. Berapa rezeki? Allah beri jalan keluar. Orang yang bertakwa. Bukan dia yang keluar ke mereka sana. Orang bertakwa itu. Allah memberi jalan apa? Keluar. Bukan arah yang keluar. Orang Allah beri jalan keluar itu sudah dia urusan antara DP rumah dengan rumah satu, antara DP jamaah dengan jamaah. Allah beri jalan keluar, betul enggak? Nah, kalau ada orang bertakwa kayak yang buka jalan ke mereka, orang bertakwa. Dia yang keluar. Allah memberi jalan keluar. Artinya karena dia ada di situ, cuma hubungan antara jamaah dengan laki rumah dan ini, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Betul nggak? Allah datangkan itu. Cuma memang orang bertakwa harus orang berani. Bukan orang panako, bukan orang ragu. Orang panako dia ragu, boleh orang bertakwa. Karena Sayyidina Ali orang bertakwa benar, berani, biar miskin berani, betulnya enggak? Itu. Sayyidina Ali itu apa dia pakai kekayaan? Enggak ada. Asli dia berani, hanya karena kalimat takwa ada ke dia. Orang biasa ada oto, ada motornya, enggak berani, takut. Makanya kalau mau cilaka mah langsung patah leher. Kapan aku no? Lain-lain kita lihat turun belum mana? Kalau yang mau patah pala-pala kan bisa. Ya boleh terang banyak lumpa-lumpa. Boleh. Kita orang begini nanti. Jadi saya kira cukup, nggak perlu panjang ini. Orang bertakwa diberi jalan keluar. Jadi kalau baca cerita semua kalam-kalamnya tidak ada, sama yang kalam. Orang berimannya ada, rusak semua ini barang. Sedang guru mau panggil kau mau no. Mau lari. Tapi jauh oleh kau hampir dia akan dirata ini soal itu. Si mati di sopnya dirata ini bukan dilolak. Kalau dilolak kok bagus dari masih bagus dia berjalan rata di lubang-lubang sama lebih otak saja. Mau datang. Jadi saya kira cukup saudara sekalian dan saya sampaikan majelis besar ini mudah-mudahan ini dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul dan dekat dengan Guru. Bukan jauh-jauh. Baru mau bawa akan ada di mana? Mana mau jawab? Kita ini bogo-bogo. Dia sobat cek. Tahu apa lagi? Enggak. Karena lihat kita sudah tahu bos. Baca. Tidak ada motor makhluk. Siapa anak? Ini setan ini. Dia enak simpan kalau kita penomor. Nanti so mati baru dia mau simpan. Siapa ini barang ini? Enggak kali jangan kita telepon. Halo, siapa ini? Gila ini satu ini. Ada kita telepon. Kalau dia
suka-suka. Tangan dari PC semua. Makanya kalau nggak kata saya bunuh dan DP WA itu sebenarnya baca setengah malam jam. Ini kan kiranya nak kasih tahu nih barang. Gue dipeniat supaya nggak dapat telepon akal. Sudah dapat tahu bos. Tapi kita paksa telepon dan awas namanya akal. Kalau kita mau tunggu nanti bisa kipur kon tanam akal. Mampus mau gitu. Kita siapa yang mau balas? Mau angkat, dia tak mau angkat, biar dia sudah ngerti kan? Jangan ada Tuhan kasih pomong ada sampai matinya. Nah dengerin kita jangan pandang kita siapa, bos. Jangan marah pas apa kan, jangan marah pas kita. Mau salah kan? Itu jangan. Kemudian kita mau telepon punya nak mau angkat, pura-pura mau minta. Oh imam baru dari kamar mandi, padahal dia baru masuk di kamar mandi. Ya saya tinggal dulu di HP kok, mana setan dia. Ini boleh begitu. Kalau orang lain pun langsung mulai, halo, mana nak? Ya bosku. Nah sekarang kita mau tunggu jangan lima telepon saat ini. Kita cuma mau jawab, tidak ada orang. Karena boleh gila manusia. Telepon, kamu ulang tanya, siapa ini? Kamu sebuah orang bahasa. Mana boleh tahu dari dunia ini. Sedang kita ke nomor HP punya nak simpang. Kok kita nak ganti-ganti HP ini nomor. Setan kasih bisnis. Imam mau telepon pengalah. Bukan ilmu itu setan. Bunuh, dia bunuh. Kalau ilmu Allah yang kasih bisnis pengalah dia bukan mau bunuh, dia langsung telepon. Kalau coba telepon, itu baru jago. Ini setan kasih bisnis. Dia baca telepon pengalah bunuh. Dia kira ilmu memang. Sabaran bunuh no ilmu. Pakai otak sendiri. Setan kasih bisnis. Bunuh kenapa? Dari kenapa bunuh baca telepon? Ya bunuh. Tadi ilmu orang. Setan yang kasih tahu. Kalau suruh bunuh no masa ilmu. Kalau ilmu itu dia kasih tahu. Dengan nabi bunuh orang baca telepon. Dia langsung lah. Assalamualaikum. Ada niat baca telepon. Pasti dia mau bilang iya. Betul nggak ada? Ini setan bilang. Dia bisa. Tutup itu HP. Baca telepon. Dia tutup. Oke, saudara sekalian, biar itu bercanda tapi belajar. Jangan making. Jadi kita sendiri mau. Kalau jangan ada HP-HP juga, beli HP juga colok nok-nok. Masa so ala-ala di dunia tuh nggak pernah dapat beli HP yang nok-nok. Saya miskin apa dengan ini di dunia ini? Cuma 600.000 lah gue nggak dapat beli ini nok-nok. Sesuai apa kan hidup di dunia ini? Coba jual sampai di Ternate sedang HP-nya nggak ada. So masuk kalau nak ini pasar sus hampir semua pasar sebikin hampir blok saja yang ada. So masuk so hidup apa yang ada di dunia ini dia? Karena seorang beriman itu nggak usah alim, beriman minimal ada motor, toh minimal ada HP biar nok-nok. Ini so ta'ala di pasar kiri kan sedang nok-nok ya kan? So lah, bukan sama dia dulu kamu fitness di banyak, halo, nggak ada. Mesti beli HP mana dia cuma nok-nok.
cuma 400.000 Pak. Masa ini boleh? Bagaimana itu? Masih ada di HP. Jangan katakannya ada HP ngok-ngok. Dan saya mau telepon dia mau. Iya, kenapa imam PHP? Ya penuh. Sudah itu. Ya mau dia. Kenapa kita nomor? Kalau Google penomor ya apa? Bilang lagi. Lalu mau angkat. Kau itu jamajan apa Google kan? Jadi kita lihat aja aku halo. Cok. Sayang di mana? Kau kemana ini nongol pakai sayang? Pakai ke sana setan di mana-mana begitu. Sudah yang duda-duda biasa, apa? Dia aku telepon, aku video call, apa? Paling masih cowok-cowok tuh. Cuma lihat lagi. Jadi ada kalanya itu foto dia sepanjang itu dia, itu umur 12 tahun. Pagi itu baku dapat umur 67 tahun bos. Betul. Punya tempel dembada tabal sekali semengken 3 cm, no, nana lihat. Pagi itu dia tetap gigi sonada sama. Banyak itu. Bapak pikir dulu saja gimana? Jadi kalau dia pilih dia dong sepanjang tengah sekali itu foto, betul nggak? Betul. Dia pajang itu, aduh, nintau bences dia. Aku dapat bences wala foto. Besok kasih mencoba itu kan, saya bilang bukan gaya perempuan ini, gaya laki-laki dua bersahabat ini. Masa begitu dia duduk? Ada satu orang aku telepon ini, apa kebalik kita? Ada cewek baru di mall tuh, mau cerita sedikit boleh? Boleh. Waktu telepon nah, kita bilang kenapa dia di sebelah? Dia bilang salah. Waktu siapa telepon? Kita bilang awalnya nak ada hidung ini. Kumbo dek, kurbenko. Tahu? Pagi beda tato gigi sekuran satu lah. Kalau kita tunjuk aja. Dan ada yang astagfirullahaladzim, dia langsung bunuh, itu banyak bercabut lagi. Tak bilang bye-bye musuhnya. Kita nggak bakal mulai jodohnya. Kita cari pacok yang mana? Nanti dia solaris kok kamar. Oh, ya betul ini. Jadi nak betul ini di HP-nya nak betul. Dong panjang itu cowok ganteng sekali, betulnya nggak? Ya semua mengaku ini. Ada satu orang mengaku papa ini perempuan yang diajak kirim-kirim dulu. Agnes Monica. Dia bilang, kamu gak Agnes itu dia. Wah tipu pengaruh cuma dia dapat pampang di foto. Kirim 1 juta, 2 juta. Wah ini cuma membaku dia, kok dia nak mau buka. Sudah nggak usah dia baca cerita, udah mau saya, tapi dia tetap kirim lagi. Memang ini Jamal gila, anak sebelah kenjangan kok. Ada itu Jamal. Habis DP tenaga mau bekerjakan, dia kirim pak itu mau Agnes Monica. Kok tidak berapa ini? Dia ada di Kota Punan, di Bokaka, dia ada di Jakarta. Habis ini. Jadi itu sudah kalau nyong biar jo. Tapi di atas salah pak 67 tahun bos. Memang pak lipa-lipa mau di kaki. Ada dia mengaku, pak saya belum kawin. Pintu oleh anak saya turusin. Siapa ini? Anak pertama. Ini anak pertama. Ini anak pertama. Ini anak laki berapa? K13 tinggalan bos. Sama anak pertama. Ini ada anak kedua. Semua tua. Anak pertama. Dia pilih laki 12, dia K13 dan dia. Coba mau nih. Jadi bye-bye ya. Yang di atas gunung sana di lubang yang baku
BA. Oh, dari kita so lihat-lihat lah ini barang tuh. Dia bilang semua kawin balik. Yang cuma orang mau baca cukur akan bangun itu, kirim akan pulsa, kirim deh. Lagi kirim akan deh kak. Akhirnya sudah sayang. Habis. Ada kita beda masuk almarhum kasih. Umur 74 tahun. Pokoknya dia mau bawa sawah, ya kasih pagi janda itu. Yang penting cuma waktu telepon, umah banget. Kita ada dengar pendatangnya, siapa itu? Siapa muridnya? Tamang, tadi aku umah balik apa? Kena kirim dong. Akhirnya ya supaya buka apa kita. Jalan sudah aja, semua hampir mati mau pikau ini itu lagi. Kita aja. Sudah dong kasih tasih di dunia ini. Soal almarhum, jadi coba tanya dulu tadi. Ya toh? Oke, cukup. Sebelum kita majelis, kita berzikir bersama.